Ya, PT Bank Victoria International Tbk siap melakukan ekspansi digital di tahun 2021. Hal itu dilakukan untuk memperluas lini bisnis perusahaan dan fokus meningkatkan pelayanan digital nasabah. Direktur Utama Bank Victoria Ahmad Fajar mengatakan perusahaan akan mulai fokus pada pengembangan internet banking dan mobile banking dengan salah satu produk terbaru yang diluncurkan yakni deposito berjangka online yang bisa diakses secara daring. Sementara untuk mendorong fungsi intermediasi, Bank Victoria juga akan mengembangkan produk kredit berbasis digital yang akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial dan elektronik dagang untuk memperkuat layanan. Produk kami ini produk masih konvensional, tapi semuanya bisa dilakukan dengan internet banking dan dilakukan dengan mobile banking. Jadi kita punya mobile banking, Pak. Kalau pakai mobile banking Victoria, sedang di-develop, onboarding dan sebagainya kita belum. Insya Allah awal tahun depan. Jadi ini Pak Dhani sedang mendevelop semua. Tapi kalau deposito berjangka dan sebagainya, bukan hanya tabungan, deposito bisa deposito melalui mobile banking maupun internet banking. Nah, jadi semuanya bisa online dan sebagainya. Keunggulannya, Pak, kalau memiliki mobile banking Bank Victoria, kita enak, Pak, kemanapun transfer itu bebas biaya. Perusahaan dengan kode emiten BVIC itu tercatat memiliki 63 jaringan usaha kantor. Terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang, 45 kantor cabang pembantu, dan 3 kantor kas. Dari sisi permodalan, Bank Victoria tetap mengandalkan pendanaan dan komitmen dari pemegang saham. Per akhir September 2020, modal inti Bank Victoria sebesar 1,92 triliun rupiah. Angka itu masih di bawah ketentuan minimal OJK sebesar 3 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara untuk mendorong fungsi intermediasi, Bank Victoria juga akan mengembangkan produk kredit berbasis digital. Nah, kami pahami juga bahwasannya kalau kita mau masuk ke SME dan mungkin ke lower segment daripada SME, itu tidak mungkin kita lakukan dengan gaya kita yang selama ini. Gaya bank konven ya, gaya bank konven selama ini itu sangat tidak efisien. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kolaborasi dengan para pemain di fintech. Bank Victoria berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dengan meningkatkan secara organik rencana penambahan modal yang berasal dari pemegang saham dan aksi korporasi lainnya. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta. PT Bank Victoria International Tbk berkomitmen untuk menambah modal inti minimum MIM perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi 3 triliun rupiah pada 2022. Target itu akan dipenuhi melalui rights issue serta divestasi anak perusahaan PT Bank Victoria Syariah. Direktur Utama Bank Victoria Ahmad Fajar mengatakan saat ini Bank Victoria masih masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha atau buku 2 dengan modal inti 1,7 triliun rupiah. Untuk memenuhi modal inti minimum 2 triliun rupiah pada akhir tahun ini, perseroan melakukan aksi korporasi yakni dengan menggelar rights issue. Untuk penerbitan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue tahun ini telah masuk dalam rencana bisnis bank RBB. Ya, pemirsa, divestasi Bank Victoria Syariah telah masuk proses due diligence. Induk usaha telah memperoleh nama investor yang siap membeli Bank Victoria Syariah. Tahun depan setelah Bank Syariah, maksud KB Bank Victoria Syariah terjual, ditambah rights issue, diharapkan akan memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun rupiah. Dalam peraturan, OJK juga telah melakukan redefinisi pengelompokan bank umum dari sebelumnya buku menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI. Kelompok KBMI 1 memiliki modal inti sampai dengan 6 triliun. KBMI 2 punya modal inti di atas 6 triliun sampai dengan 14 triliun rupiah. Sementara KBMI 3 modal inti dari 14 triliun sampai dengan 70 triliun. Dan KBMI 4 modal intinya di atas 70 triliun rupiah.
Dengan demikian, jika modal inti Bank Victoria telah mencapai lebih dari 3 triliun rupiah dan masih di bawah 6 triliun pada 2022, maka bank tersebut masuk kategori KBMI 1.